Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Lagi sakit, tapi harus antri panjang dan menunggu lama di Vaskes tingkat pertama? Eits, jangan khawatir, karena sekarang sudah ada sistem antrian online di aplikasi Mobile JKN. Kalian cukup buka aplikasi Mobile JKN, lalu pilih pendaftaran pelayanan. Pilih poli yang akan dituju dan kamu akan mendapat nomor antriannya. Tapi jangan lupa, jika nomor antrian kamu sudah dekat, segera berangkat ke Vaskes tingkat pertama yang dituju ya, supaya antrian kalian tidak terlewat. Setelah sampai, kalian hanya tinggal menunggu sebentar dan akan segera dipanggil sesuai nomor antriannya. Jadi sekarang tidak perlu nunggu lama lagi untuk mendapat pelayanan kesehatan di Vaskes tingkat pertama. Karena dengan Mobile JKN, semua ada dalam genggaman. Dapat surat rujukan rawat inap, tapi bingung cari kamar di rumah sakit? Jangan khawatir, sekarang di aplikasi Mobile JKN, Anda sudah bisa melihat ketersediaan tempat tidur tanpa harus datang terlebih dahulu ke rumah sakit. Dengan fitur baru yang ada di aplikasi ini, kita bisa melihat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit tempat Anda akan dirawat inap. Fitur ini juga sudah diintegrasikan dengan aplikasi AppliCares dan aplikasi Health Facilities Information System yang ada di rumah sakit untuk selalu mengupdate ketersediaan kamarnya loh. Nah, di rumah sakit juga ada tampilan ketersediaan tempat tidur yang dapat dilihat dan dimonitor oleh Anda. Jadi, sudah tidak perlu bingung lagi karena kekhawatiran Anda sudah teratasi hanya dengan satu genggaman. Yuk, download aplikasinya.
Pada fitur ini ditampilkan juga informasi lokasi kantor BPJS Kesehatan, Vaskes tingkat pertama, serta Vaskes tingkat lanjutan. Di fitur pengaduan keluhan, Anda dapat menyampaikan pengaduan, keluhan tertulis, atau dengan menghubungi Care Center BPJS Kesehatan 1500400. Dengan gotong royong, semua tertolong. BPJS Kesehatan untuk JKN KIS yang berkualitas dan berkesinambungan. Dengan mobile JKN, tidak harus ke kantor BPJS Kesehatan. Sekarang, semua ada dalam genggaman. Sudahkah Anda membayar iuran JKN KIS? Bayarlah iuran JKN KIS tepat waktu menggunakan channel perbankan melalui autodebit, ATM, teller, internet, SMS atau mobile banking dan RTGS, atau melalui channel PPOB, Payment Point Online Banking, yang dibayar di Indomaret, Alfamart, kantor pos, loket pembayaran listrik, dan PPOB lainnya. Pembayaran virtual account satu keluarga. Cukup satu kali transaksi dari salah satu nomor virtual account peserta JKN KIS dalam satu keluarga untuk pembayaran iuran seluruh anggota keluarga. Denda pelayanan kesehatan. Jika terjadi keterlambatan pembayaran iuran, maka jaminan pelayanan kesehatan dihentikan sementara. Penjaminan pelayanan kesehatan dapat diberikan kembali apabila peserta telah membayar iuran sejumlah bulan yang tertunggak dan membayar iuran di bulan berjalan. Jika dalam kurun waktu 45 hari sejak kepesertaan aktif kembali, peserta menjalani rawat inap, maka peserta wajib membayar denda pelayanan kesehatan. Ketentuan pembayaran iuran dan denda. Pembayaran iuran dan denda bagi peserta bukan penerima upah atau PBPU dan peserta bukan pekerja atau BP dibayarkan oleh peserta bersangkutan. Pembayaran iuran dan denda bagi peserta pekerja penerima upah atau PPU dibayarkan oleh pemberi kerja. Hindari pembayaran denda dengan membayar iuran tepat waktu. Informasi lebih lanjut hubungi BPJS Kesehatan Care Center 1-500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong. Hai, saya Duta BPJS Kesehatan. Belum lama ini, BPJS Kesehatan meluncurkan aplikasi mobile JKN agar masyarakat dapat menikmati layanan JKN KIS tanpa perlu datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan. Cukup diakses lewat ponsel. Jadi lebih efisien dan praktis kan? Aplikasi mobile JKN dapat diunduh pada Apple Store dan Play Store dengan mengetikkan kata pencarian mobile JKN. Lalu pilih aplikasi mobile JKN dengan logo seperti ini. Setelah diunduh, Anda dapat menjalankan aplikasi mobile JKN. Tampilan awal mobile JKN menyuguhkan 3 pilihan menu, yaitu pendaftaran peserta baru, pendaftaran pengguna mobile, dan login. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi mobile JKN. Fitur pendaftaran peserta baru. Bagi Anda yang belum memiliki kartu JKN KIS, maka Anda dapat melakukan pendaftaran dengan memilih menu pendaftaran peserta baru. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk membaca pernyataan menerima dan menyetujui syarat dan ketentuan. Kemudian pilih "Saya setuju". Maka akan tampil halaman untuk memasukkan NIK atau IKTP peserta yang akan didaftarkan. Masukkan NIK atau IKTP Anda, lalu tekan tombol cari. Maka akan tampil data peserta sesuai dengan yang tercatat pada Dukcapil. Dengan demikian, Anda siap melakukan pendaftaran peserta baru. Apabila data Anda belum terdapat di Dukcapil, maka Anda harus segera mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa kartu keluarga untuk memperbarui data. Dalam fitur pendaftaran peserta baru, Anda akan diminta untuk mengisi dan melengkapi data pribadi, memilih Vaskes dan Vaskes Gigi. Isi data Anda dengan benar dan lengkap, kemudian masukkan email Anda, lalu tekan tombol simpan. Nomor verifikasi akun mobile JKN akan dikirimkan melalui email. Buka email Anda untuk mendapatkan nomor verifikasi sebagai penentuan kebenaran data yang Anda masukkan.
Kemudian isi nomor tersebut pada pop-up verifikasi pendaftaran alamat email dan tekan tombol verifikasi. Aplikasi akan menampilkan data peserta yang berhasil didaftarkan. Selain itu, sistem secara otomatis akan mengirimkan nomor virtual account kepada seluruh peserta dan keluarga melalui email. Lakukan pembayaran iuran sesuai nomor virtual account Anda melalui mesin ATM, internet banking, maupun tunai lewat bank dan kantor pos, juga Indomaret, Alfamart, Tokopedia, Traveloka, fitur GoBills di aplikasi Gojek, dan lain-lain. Saat ini, terdapat kurang lebih 500.000 channel pembayaran, baik itu berupa modern outlet atau PPOB, traditional outlet, maupun perbankan. Maka aplikasi mobile JKN Anda siap untuk diakses. Fitur registrasi aplikasi. Bagi Anda yang sudah mempunyai kartu JKN KIS, Anda dapat memilih menu pendaftaran pengguna mobile. Kemudian isi data sebagai berikut. Nomor kartu JKN KIS, nomor KTP atau NIK, tanggal lahir, nama ibu kandung, email, nomor HP, password, konfirmasi password. Sesuai dengan data yang telah didaftarkan pada BPJS Kesehatan sebelumnya. Setelah terdaftar, kode aktivasi akan dikirim melalui email, dan Anda sudah bisa login setelah mengonfirmasi kode aktivasi tersebut. Mobile JKN hadir dengan fitur-fitur yang mempermudah Anda dalam menikmati layanan BPJS Kesehatan. Pada menu navigasi terdapat fitur profil yang menampilkan nama, nomor kartu JKN KIS, dan email yang telah didaftarkan. Fitur notifikasi digunakan untuk menampilkan pemberitahuan yang diberikan oleh sistem untuk mengingatkan pembayaran tagihan peserta atau hal-hal yang terkait layanan JKN KIS. Panel menu peserta terdapat 4 fitur, yakni fitur peserta, berisi identitas peserta dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Fitur kartu peserta, untuk melihat foto kartu JKN KIS Anda. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan kartu JKN KIS dalam bentuk digital yang dapat ditunjukkan ke fasilitas kesehatan sebagai pengganti kartu JKN KIS. Fitur ubah data peserta, untuk mengubah data, kelas, vaskes, dan vaskes gigi peserta. Setiap perubahan data yang dilakukan akan selalu membutuhkan verifikasi melalui email atau nomor ponsel Anda. Isi kode verifikasi pada pop-up yang ditampilkan. Jika verifikasi tersebut berhasil, maka sistem akan menampilkan pesan pemberitahuan. Fitur pendaftaran peserta untuk mendaftarkan peserta baru JKN KIS. Pada panel menu tagihan, terdapat fitur premi, pembayaran, catatan pembayaran, dan cek virtual account. Fitur premi memberikan informasi mengenai tagihan masing-masing anggota keluarga yang terdaftar sebagai peserta mandiri atau bukan pekerja, dan total tagihan dalam satu keluarga. Fitur pembayaran menjelaskan tata cara pembayaran iuran melalui channel pembayaran yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Fitur catatan pembayaran menampilkan secara real-time histori pembayaran premi peserta mandiri atau bukan pekerja, atau iuran dan denda-denda yang telah dibayarkan dengan memasukkan nomor kartu BPJS Kesehatan atau nomor virtual account, lalu pilih tombol Cari. Fitur cek VA atau virtual account digunakan untuk menampilkan nomor virtual account peserta mandiri atau bukan pekerja yang digunakan untuk pembayaran premi peserta. Caranya dengan memasukkan nomor NIK, lalu pilih tombol Cari. Pada panel menu pelayanan, terdapat fitur riwayat pelayanan, screening, dan pendaftaran pelayanan. Fitur riwayat pelayanan digunakan untuk menampilkan histori riwayat pelayanan peserta yang telah dilakukan pada FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan berfungsi untuk memberikan rating pelayanan FKTP terhadap hasil pelayanan yang diberikan. Fitur screening riwayat kesehatan digunakan untuk peserta dan anggota keluarga terdaftar dalam melakukan screening kesehatan. Jika sudah pernah melakukan screening dan belum lewat 1 tahun, akan tampil hasil screening terakhir. Jika belum pernah melakukan screening atau sudah pernah tetapi sudah lewat 1 tahun, akan masuk menu screening. Anda bisa mendaftar screening riwayat kesehatan dengan menjawab terlebih dahulu pertanyaan terkait riwayat penyakit dalam kolom yang tersedia.
Fitur pendaftaran pelayanan hanya dapat digunakan oleh peserta yang fasilitas kesehatan tingkat pertamanya sudah menggunakan sistem pendaftaran antrean dari BPJS Kesehatan. Sebelumnya, pastikan dulu bahwa Vaskes Anda sedang dalam keadaan buka. Setelah itu, isi kolom pendaftaran sesuai poli yang diinginkan. Lalu, Anda akan mendapat nomor antrean. Jika nomor antrean Anda terlewat, Anda dapat mengambil nomor antrean baru. Pada panel menu umum, terdapat 4 fitur, yakni fitur Info JKN yang menampilkan informasi terkait jaminan kesehatan nasional di mana terdapat kategori pendaftaran, hak dan kewajiban, sanksi, dan fasilitas dan manfaat. Fitur Lokasi berisi informasi tentang kantor regional, kantor cabang, fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang terdekat dengan posisi Anda. Fitur ini terkoneksi dengan GPS dan dapat ditelusuri melalui peta Google. Fitur Pengaduan Keluhan merupakan layanan pengaduan 24 jam bagi peserta yang ingin menyampaikan keluhan yang terhubung langsung dengan BPJS Kesehatan Care Center 1-500-400. Anda pun dapat melakukan pengaduan keluhan tertulis dengan mengisi kolom yang tersedia. Fitur Pengaturan bisa digunakan untuk mengubah kata sandi atau password dan untuk keluar dari aplikasi. Jika Anda keluar, maka aplikasi akan menampilkan halaman login awal. Mari bersama-sama kita download mobile JKN dan nikmati beragam layanan JKN KIS dalam genggaman tangan Anda. Demikianlah petunjuk singkat tentang tata cara pengoperasian aplikasi mobile JKN. Semoga dapat mempermudah Anda semua, para peserta JKN KIS, dalam menikmati layanan JKN KIS. Dengan gotong royong, semua tertolong. BPJS Kesehatan untuk JKN KIS yang berkualitas dan berkesinambungan. Dengan mobile JKN, tidak harus ke kantor BPJS Kesehatan. Sekarang, semuanya ada di genggaman Anda. Kini peserta mandiri yang tidak mampu dan memiliki tunggakan dapat mengubah status kepesertaannya dengan mendaftar sebagai peserta PBI tanpa harus melunasi tunggakan iuran. Namun, tunggakan iuran tetap menjadi kewajiban peserta ya. Untuk mendaftar kepesertaan PBI APBN, laporan diri atau data diberikan secara kolektif ke Dinas Sosial. Dinas Sosial akan memeriksa apakah warga yang mendaftar memang fakir miskin dan tidak mampu. Dinas Sosial Kabupaten atau Kota setempat kemudian mendaftarkan ke Kemensos melalui Dinas Sosial Provinsi untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan ditetapkan dalam SK Kemensos. Setelah SK ditetapkan, Kementerian Kesehatan mendaftarkan peserta ke BPJS Kesehatan. Untuk pendaftaran PBI APBD, laporkan diri atau data diberikan secara kolektif ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial. Selama Pemda memiliki cukup anggaran dan kuota PBI. Membutuhkan pelayanan cuci darah di rumah sakit, tapi kamu takut ribet? Sekarang nggak pakai ribet lagi. Ayo cek infonya. Mulai tahun 2020, peserta JKN KIS yang sudah terdaftar sebagai pasien cuci darah di rumah sakit cukup menggunakan sidik jari atau fingerprint. Bisa langsung mengakses layanan hemodialisis atau cuci darah ke rumah sakit. Kamu nggak perlu bolak-balik lagi ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk memperpanjang surat rujukan yang tadinya hanya berlaku selama 90 hari. Pokoknya no ribet-ribet. Kemudahan ini diharapkan dapat membantu pasien yang rutin membutuhkan pelayanan cuci darah. Karena peserta dapat mengakses pelayanan cuci darah di rumah sakit dengan lebih mudah dan optimal.
lagi untuk mendapatkan obat serta kesehatan lebih terjaga. Halo peserta JKN KIS, tahukah Anda bahwa diabetes mellitus atau kencing manis dan hipertensi atau darah tinggi merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan dapat menyebabkan komplikasi yang serius? Namun, komplikasi diabetes mellitus atau hipertensi dapat dicegah apabila kita minum obat dengan dosis dan cara pakai yang benar, serta menggunakannya secara teratur sesuai jadwal. Selain itu, harus selalu menjaga pola hidup sehat. Nah, bagi Bapak Ibu peserta JKN KIS yang menderita hipertensi dan diabetes mellitus, sangat disarankan untuk mengikuti program pengelolaan penyakit kronis BPJS Kesehatan yang disingkat Prolanis. Merupakan program yang terdiri dari rangkaian kegiatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk menjaga kesehatan peserta yang menyandang diabetes mellitus dan hipertensi, serta mengurangi risiko komplikasi yang dapat timbul. Lalu, apa saja yang dilakukan dalam Prolanis? 1. Kegiatan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan Bapak dan Ibu tentang penanganan penyakit diabetes mellitus dan hipertensi secara mandiri. 2. Kegiatan aktivitas fisik bersama berupa senam diabetes atau hipertensi. 3. Pemeriksaan kadar gula darah dan pemeriksaan pendukung lainnya sesuai jadwal. 4. Wadah bertukar informasi dengan penyandang diabetes dan hipertensi lainnya untuk saling bertukar pengalaman dan pikiran. Mau tahu bagaimana cara mendaftar Prolanis dan apa saja manfaatnya? Cara mendaftar menjadi peserta Prolanis bagi Anda peserta JKN KIS yang memiliki penyakit diabetes mellitus atau hipertensi dapat mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat Anda terdaftar untuk mendaftar sebagai peserta Prolanis. Sebagai peserta Prolanis, maka Anda akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara rutin oleh FKTP tempat Anda terdaftar, yang meliputi pemeriksaan fisik, konsultasi, dan penyuluhan tentang pencegahan komplikasi. Selain itu, terdapat 9 Halo peserta JKN KIS. Apakah Anda termasuk orang yang jarang berolahraga, suka makanan cepat saji, atau pola tidur tidak teratur? Wah, itu bisa berpotensi penyakit beresiko tinggi loh. Coba cek dulu faktor risiko penyakitmu melalui screening riwayat kesehatan. Ada 3 metode mudah untuk melakukan screening riwayat kesehatan. Pertama, dengan mengisi formulir berisi pertanyaan-pertanyaan terkait kesehatanmu di puskesmas, atau klinik, atau dokter praktek perorangan tempat kamu terdaftar. Lalu, hasilnya bisa diserahkan kepada petugas tanpa perlu mengantri. Metode kedua, web screening. Kita bisa mengakses fitur screening kesehatan yang terdapat di dalam situs BPJS Kesehatan. Metode ketiga, kita bisa mengakses fitur screening riwayat kesehatan yang terdapat pada aplikasi mobile JKN. Caranya, install aplikasi mobile JKN di Google Play untuk pengguna HP Android atau di Apple Store untuk pengguna iOS. Selesai mendaftar, klik menu pelayanan di halaman pertama. Sama seperti metode web screening,
Setelah kita mengisi semua data dan pertanyaan di aplikasi mobile JKN, kita akan mendapat informasi tingkat risiko penyakit dan tips mencegahnya. Dengan melakukan screening riwayat kesehatan, peserta JKN KIS dapat mengetahui tingkat risiko penyakit yang dimilikinya. Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda, mengayuh bersama, kerja bersama, sehat bersama. Karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi, sehingga produktivitas meningkat dan menjaga laju usaha. JKN KIS melindungi karyawan dan keluarganya. Daftarkan diri Anda, karyawan dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS dengan gotong royong, semua tertolong. Menjadi peserta JKN KIS merupakan suatu kebaikan. Kebaikan karena kita bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Dari iuran yang kita bayarkan, kita bisa membantu peserta lain yang sedang membutuhkan. Karena kita mampu dan sehat, kita bisa menolong banyak orang dan membangun masa depan mereka. Daftarkan diri dan keluarga Anda menjadi peserta JKN KIS dan bayar iuran tepat waktu. Dengan gotong royong, semua tertolong.